Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita serta kesehatan sehingga kita dapat melakukan pelajaran dengan maksimal, sehingga mudah diterima oleh kita semua. Salat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin setelah kalian mengerjakan latihan evaluasi di bab sebelumnya, dan alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan memasuki materi pembahasan baru, yaitu seputar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan ini kita mulai masuk ke bab yang terakhir, yaitu ke-7. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka buku paketnya serta disimak sambil dibuka bukunya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendakwahkan, menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat Arab Makkah ketika itu. Namun dikarenakan akal dari kaum kafir Quraisy yang menutup diri, yang tidak mau menerima kebenaran-kebenaran dari agama Islam, jadi tentu usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para pengikut untuk menyebarkan agama Islam di Mekah belum mendatangkan atau mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 13 tahun di Mekah. Oleh karenanya, setelahnya kita akan mempelajari bagaimana kaum muslimin hijrah ke kota Yastrib, atau kita kenal sekarang dengan sebutan Madinah atau Madinatu Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, Masya Allah. Ya, jadi di sini setelah terjadinya Bait Aqabah Kubra, atau di pertemuan sebelumnya yaitu kita bahas Bait Aqabah yang kedua, yang mana diikuti atau dihadiri oleh 73 orang dari orang Madinah, yaitu yang termasuk dari golongan Aus dan Khazraj. Ya, maka mereka semua berharap bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, para pengikut Nabi Muhammad SAW, agar hijrah, yaitu ke kota Yastrib atau kota Madinah. Hijrah itu apa? Pergi, ya, pindah ya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Untuk apa, Kak? Tentu kaum muslimin yang ada di Madinah ini khawatir dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Rasulullah beserta para pengikutnya yang di Makkah, karena senantiasa mendapatkan ancaman, cacian, makian, serta hinaan. Bahkan Rasulullah ingin dibunuh di Makkah oleh kaum Quraisy di Makkah, sehingga mereka khawatir dan berharap bahwasanya Rasulullah beserta para pengikut bisa ikut hijrah atau pindah ke kota Madinah yang lebih aman, lebih sejahtera, ya, lebih terjaga dan terlindungi. Seperti itu teman-teman. Hingga akhirnya ketika orang-orang Madinah dari suku Aus dan Khazraj ini meminta kepada Nabi untuk hijrah, dan alhamdulillah Nabi Muhammad SAW menerima. Ya, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada para pengikutnya atau kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap hijrah atau pindah ke kota Madinah. Ya, seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa ini tentu sangat disambut gembira, senang oleh kaum muslimin, dikarenakan dapat menjaga dirinya serta menjaga pemimpinnya, yaitu Rasulullah, dari ancaman kaum kafir Quraisy ketika itu. Ya, oleh karenanya mereka berangkat ke kota Yastrib atau Madinah tentu dengan cara atau strategi. Ya, tidak serta-merta langsung secara bareng-bareng, tidak teman-teman. Namun secara bertahap, sedikit-sedikit, dan juga secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Karena jika terang-terangan untuk hijrahnya, maka tentu hal ini akan dijegat atau ditolak oleh
orang kaum kafir Quraisy. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi mereka sembunyi-sembunyi untuk dapat melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Adapun di sini ya di halaman selanjutnya yaitu 113 bahwasanya orang yang pertama kali hijrah yaitu Abu Salamah, yang mana beliau hijrah sebelum adanya Baitul Aqabah Kubra, ya, perjanjian yang 73 orang itu. Kemudian adapun yang lainnya yaitu Mus'ab bin Umair, kemudian Umi Maktum, yang mana beliau hijrah setelah terjadinya Baitul Aqabah Kubra. Sekaligus beliaulah yang menjadi pendamping dari orang muslimin yang ada di Madinah untuk mengajarkan agama, mengajarkan pengetahuan agama Islam, mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya, yang mana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya setelah kejadian dari Aqabah pertama, ya, sehingga diutus 2 orang ini untuk mengajarkan agar lebih mendalam pemahamannya seputar agama Islam. Ya, seperti itu teman-teman. Adapun setelahnya diikuti oleh Bilal bin Rabah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya, diikuti oleh Umar bin Khattab serta para pengikut-pengikutnya kaum muslimin yang lainnya. Ya, sehingga kurang lebih ya hampir 2 bulan itu kaum muslimin yang dari Makkah hijrah ke Madinah ini kurang lebih jumlahnya sudah mencapai 150 orang muslim Makkah yang sudah berada di Madinah atau di Yathrib. Dan mereka ini semua meninggalkan harta mereka. Yang mereka bawa hanyalah bekal persediaan secukupnya, ya, untuk perjalanan mereka dari Makkah ke Madinah atau ke Yathrib. Dan harta-harta benda mereka yang mereka usahakan selama hidupnya, mereka tinggalkan dengan cuma-cuma. Seperti itu. Dan pada saat ini pula Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, belum melakukan hijrah. Karena tentu Rasulullah masih melihat kondisi atau waktu yang tepat untuk melaksanakan hijrah, teman-teman. Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kemudian Abu Bakar As-Siddiq beserta keluarga masih menunggu di Mekah, ya, masih menunggu di tempat di Mekah, ya, untuk berangkat hijrah ke Madinah. Ya, sedangkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah ini mereka berangkat paling akhir, ya, sekaligus untuk mengawal keluarga dari Nabi Muhammad SAW, yaitu anak-anak beliau serta istri beliau. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kakak harus cukup, materi kita tidak banyak. Yang penting teman-teman silakan disimak, difahami kembali seputar Bait Aqabah yang pertama, kemudian Bait Aqabah yang kedua, kemudian di Bait Aqabah kedua ini kaum muslimin yang di Madinah berharap bahwasanya Nabi Muhammad dan para pengikutnya yaitu kaum muslimin yang ada di Mekah agar hijrah atau pindah ke kota Madinah. Tentu hal ini untuk menjaga Rasulullah, untuk menjaga para pengikut Rasulullah dari ancaman, cacian, makian, hinaan, bahkan dari pembunuhan yang tentu sangat tidak diharapkan oleh kaum muslimin. Sehingga mereka berharap agar mereka, Nabi Muhammad beserta pengikutnya hijrah, sehingga mereka dapat pelindunginya, sehingga Rasulullah aman, nyaman. Ya, seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.